warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa merasakan kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara, bila kita coba membaca, memahami Al-Quran mulai dari halaman pertama surat Al-Baqarah dan lembaran berikutnya, akan tergambar secara sistematika Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia ini kepada 3 golongan. Pertama disebutkan adalah orang-orang yang bertakwa, kemudian kaum kafir, berikutnya adalah tentang kemunafikan. Takwa secara umum dapat diartikan mereka yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarang keduanya. Orang kafir, mereka yang ingkar terhadap perintah Allah dan Rasul, kemudian melanggar apa yang dilarang. Sementara orang-orang munafik adalah mereka yang bermuka dua, berpura-pura mengatakan diri beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari kiamat, wa ma hum bimu'minin, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, kita coba menggarisbawahi tentang kemunafikan. Tak sedikit ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping dalam surat Al-Baqarah ini yang mensinyalir tentang sifat-sifat orang munafik. Bahkan ada salah satu surat yang bernama Al-Munafikun. Dari sekian banyak, kita lihat salah satu di antaranya yang dicantumkan Allah di dalam surat An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Orang munafik itu, kata Allah, pertama mereka menipu Allah. Dia beranggapan bahwa melakukan kesalahan itu, berbuat dosa, melakukan perbuatan maksiat, Allah tidak tahu. Tidak mungkin Allah tidak akan mengetahuinya. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah pasti akan membalas tipu daya mereka itu. Seperti di masa Rasulullah SAW, ada mereka yang merencanakan akan mencelakakan Rasulullah dan kaum muslimin. Tidak tanggung-tanggung, dia buat masjid yang begitu megah. Setelah pembangunan masjid itu selesai, dia undang Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana mereka itu. Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengirimkan kepada mereka itu bala tentara dan menghancurkan masjid itu. Kenapa? Karena masjid tadi didirikan bukan atas takwa. Masjid direncanakan untuk memecah belah umat. Dalam Al-Quran disebutkan masjid itu bernama Masjid Dirar. Kemudian yang kedua, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Ada juga mereka sholat, tapi mereka berdiri dengan malas. Mereka malas untuk melaksanakan sholat. Dia lalai untuk mengerjakan sholat. Baik waktunya, baik bacaannya, baik gerakannya, apalagi mendirikan sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Sholat itu tidak berbunyi di dalam kehidupannya. Ketiga, yura'unan nasa. Mereka ria kepada manusia. Dia beramal, dia beribadah, tidak didasari oleh nawaitu yang ikhlas, tapi ada sesuatu yang ingin dia dapatkan dari manusia. Barangkali ingin dipuji, mungkin dilihat orang, mungkin ingin mendapatkan sesuatu karena ingin meraih jabatan dan sebagainya. Siapa yang akan sanggup berdiri di malam hari? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Allah memerintahkan sebagian malam itu hendaklah kamu bertahajud pada Allah. Kalau dia ria,
manusia sedang dibuai oleh sejuta pesona mimpi, tentu dia tidak akan sanggup melaksanakannya karena tidak ada orang yang melihat. Wala yazkurunallaha illa qalila. Ada juga dia zikir kepada Tuhan, tapi sangat sedikit sekali zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak waktu, fasilitas, kesempatan yang Allah sediakan, sebagian besarnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muzabzabina baina zalik. Mereka ragu-ragu, tidak ini tidak pula itu. Kafir tidak, beriman pun tidak. Kata Sayyid Qutb, seorang ulama yang mengakhiri hayatnya di tiang gantungan, kalau Islam, Islamlah. Kalau kafir, kafir. Jangan setengah-setengah di dalam beragama itu. Supaya jelas mana kawan, siapa yang lawan. Jangan seperti kata pepatah Minang, Datuk Temanggung bali padi-padi dijamu hadati bawa Islam tanggung kafir tak jadi di mak katagak badan awak. Jadi berdirinya itu ya, tidak jelas ya. Dan kalau sifat-sifat ini sudah kita miliki, Allah memberikan ancaman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tempat yang paling bawah sekali di dalam neraka. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan ini. Nauzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.